warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau gitu. Ini masuk semua kan ya? Apa ada absen? Masuk semua. Kalau gitu saya cek dulu ya, nanti ada yang tidak masuk. Saya lihat dulu. Siti Roka, Rizkiatul, saya Bu. Cantik sekali dari Indonesia. Rizka, Waina, Maulina, ini rumahnya yang baru. Ika, ya, terakhir itu yang tersenyum itu pasti Adis itu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Bapak supaya teman-teman yang dipimpin untuk berdoa dulu. Jemaat Indonesia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Ya, kita bertemu lagi ya di mata pelajaran matematika. Ini masih membahas bab yang sama yaitu bab pemudatan kemarin. Ini masih ingat ya pelajaran kemarin kita membahas apa aja? Pengertian ya, jenis-jenis, ya kan? Coba pengertian dari bangun datar apa kemarin? Bidang datar yang memiliki panjang dan lebar. Iya, jadi bangun datar itu cuma memiliki dimensi, cuma memiliki lebar dan panjang saja, jadi nggak punya tinggi. Kemarin jenis-jenisnya apa aja? Apa? Bangun datar? Iya, persegi, terus apa lagi? Oh, trapesium ada banyak ya, ada segitiga, ada gereja, ada banyak lagi. Untuk hari ini kita masih membahas suatu blok. Sebelum itu kita cermati dulu kayak yang akan ibu sampaikan di maksud ya teman-teman. Anak-anak ya, saya masih berasa menuju belasan sih. Ya, jadi hari ini kita masih membahas bab yang sama yaitu bab bangun datar. Ayo kita amati ini. Ini ada gambar apa anak? Persegi. Ada apa lagi? Beraturan. Ya, yang terakhir apa? Persegi panjang. Pinter semuanya udah paham mereka. Nah, yang harus kita cermati apa? Apakah dari ketiga bangun datar itu sama? Dari ketiga bangun yang saya kajikan ini itu sama? Ya. Tidak sama ya. Terus kalau tidak sama itu yang membuat berbeda itu apanya? Bentuknya. Ya, dan bentuknya apa lagi yang membedakan? Warnanya. Warnanya iya boleh karena warnanya yang berbeda ya, benar sekali. Terus apa lagi? Iya, panjang ukuran berarti ya yang berbeda. Terus apa lagi? Kalau kita dari ketiga ini apa tidak ada yang sama? Apa itu? Jenisnya. Jumlah mana? Sisinya. Iya, jadi ketiganya itu termasuk bangun datar yang memiliki 4 sisi, ya kan? Ya. Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas suatu hal yang dinamakan dengan sifat. Sifat itu bisa menjadi sifat itu ciri khas yang membedakan antara
1, 2, dan 3. Terus titik sudutnya itu juga 3. Dalam segitiga sendiri kalau titik sudutnya ini 1, 2, 3 ini kalau kita jumlah nanti di akhir itu penjumlahannya sebesar 180 derajat, ya kan? Nah, lanjut ke segitiga ini, segitiga sama kaki. Jadi kan seperti namanya sendiri kan segitiga sama kaki. Berarti yang sama itu bagian apanya? Benar, kakinya itu sama, sikilnya model loh ini. Nah, yang ini. Jadi sisi yang bagian sini sama sisi ini berukuran sama. Juga sudut yang diambil oleh kedua sisi itu ukurannya juga sama. Kalau kita lihat. Nah, jadi kalau segitiga sama kaki itu selain dua sisinya itu yang sama, juga sudut yang diambil oleh kedua kaki itu juga berukuran sama. Coba kita amati gambar ini. Di sudut yang di sini, di sudut kaki atas ini kan berukuran 70 derajat ya. Setelah itu bagian puncak kan berukuran 40 derajat. Jika kita ingin mengetahui ukuran sudut yang ada di sini, yang di bagian kaki sebelah sana yang belum diketahui, kita tinggal menambahkan atau menjumlahkan 40 dengan 70 berarti kan 110. Lalu tadi kita sudah mengetahui bahwa di dalam segitiga kalau kita menambahkan seluruh jumlah sudut ukurannya itu 180. Jadi kita mengurangi 180 dikurangi 110 berarti 70. Artinya apa? Ukuran dua sudut ini sama. Lalu selain memiliki dua sudut yang sama, sisinya juga sama. Kalau sama kaki itu memiliki satu sumbu simetri lipat dan satu sumbu simetri putar. Sumbu simetri lipat itu kalau kita melipat sebuah balon datar, kita lipat itu bisa menjadi bagian yang sama. Berapa banyak lipatan yang kita lakukan supaya balon datar itu memiliki bagian yang sama. Kalau di segitiga sama kaki itu ada satu ya sumbu simetri lipatnya. Ini saya punya alat di sini, baru ya. Tapi semua terlihat kan di sini. Ini badannya kecil besar ya, ukurannya kecil banget. Kalau kita melipat segitiga sama kaki, kan cuma ini loh, satu. Ini kan sama ya, antara sebelah sini, bagian sini yang saya lipat dan bagian sini kan sama. Tapi kalau kita melipat dari sisi ini ke sini, ini kan ada bagian yang tidak sama antara bagian ini dan juga bagian ini itu tidak sama. Nah, begitupun kalau kita lipat dari jari yang sini ke sini, itu juga ada bagian yang tidak sama. Jadi yang memenuhi simetri lipat dari segitiga sama kaki itu hanya satu ini. Sehingga segitiga sama kaki cuma punya satu sumbu simetri lipat dan satu sumbu simetri putar. Sumbu simetri putar itu kalau kita memutar jarum datar, searah jarum itu nanti akan kembali ke seperti posisi awal, tapi tidak kembali ke posisi awalnya. Nah, itu yang dinamakan dengan simetri putar. Sedangkan segitiga sama kaki ini memiliki satu sumbu simetri putar ketika sudah putaran ke 360 derajat. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti ini memiliki sebuah sudut yang siku-siku. Sudut siku-siku itu berarti berukuran 90 derajat. Selain itu, segitiga siku-siku ini memiliki sisi miring. Sisi miring ini disebut dengan hipotenusa. Nah, kalau segitiga siku-siku ini berbeda dari segitiga sama kaki tadi. Kalau segitiga siku-siku itu tidak punya yang namanya sumbu simetri lipat ataupun sumbu simetri putar. Kan ini tadi dibilang ini kan tidak lurus ya. Soalnya kan membentuk sudut 90 derajat, berarti antara sisi yang atas dan sisi awas ini kan berpotongan, saling tegak lurus. Berikutnya kita membahas yang namanya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti kan semua sisinya itu sama. Ukuran antara sisi ini dan sisi yang ketiga itu sama. Begitupun ukuran sudutnya. Ukuran sudutnya juga sama, yaitu 180 dibagi 3. Berarti setiap sudut kita memiliki 60 derajat. Selain
sama sisi juga memiliki 3 sumbu simetri lipat dan 3 sumbu simetri putar. Sampai sini paham? Jangan terus, tetap semangat. Kerja perempuan tapi terus. Apa belum sarapan tadi? Ya, di sini ya, pelajaran saya makan. Saya juga belum sarapan nih. Tadi saya buru-buru kesini mau mengajar langsung ini. Oke, kita kembali lagi ke materi. Ini ada segitiga sembarang. Kayak cewek kalau mau makan itu sembarang. Jawa ini ya. Jadi kalau segitiga sembarang itu sisinya nggak ada yang sama, sudutnya tidak ada yang sama, juga tidak memiliki yang namanya sumbu simetri lipat, juga tidak memiliki sumbu simetri putar. Pokoknya pikiran BKB. Rodok langsung tadi gak apa. Lanjut. Ini ada yang namanya persegi. Tak kayak lucu-lucu dan agak semangat. Nah, ada persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Setiap sisinya itu siku-siku, berarti 90 derajat. Juga kalau kita lihat, kalau kita memotong diagonal itu adalah kalau kita tarik dari depan dari sudut yang saling berhadapan, kita tarik itu namanya diagonal. Sini sama sini, diagonalnya itu sama panjang dan saling membagi dua sisi, dua persegi dibagi sama rata, terus saling tegak lurus, potongannya itu tegak lurus. Dan juga kalau persegi itu memiliki 4 sumbu simetri lipat dan juga sumbu simetri putar 4 semua. Berikutnya ada persegi panjang. Kalau persegi panjang juga memiliki 4 sisi serta 4 sudut, kesamaannya juga sama. Dia memiliki sisinya itu juga berukuran 90 derajat. Yang membedakan ukuran yang sama itu hanya pada sisi-sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Jika tadi kalau persegi kan memiliki 4 sumbu simetri putar dan 4 sumbu simetri lipat, kalau persegi panjang itu hanya memiliki 2 sumbu simetri putar dan 2 sumbu simetri lipat. Berikutnya itu ada lingkaran. Ini lingkaran itu adalah bangun datar yang dimana jarak semua titiknya ke pusat lingkaran itu sama, ukuran sama. Terus kalau di lingkaran itu ada istilah yang namanya diameter, pusat lingkaran, jari-jari. Ya. Masih ingat kan pelajarannya yang itu? Masih. Familiar ya sama istilah-istilah ini tadi kan? Jadi diameter itu membagi dua lingkaran itu menjadi sama. Jadi ukuran antara setengah yang sana dan setengah yang sini itu sama. Sedangkan jari-jari itu menghubungkan titik pusat lingkaran, jarak dari titik pusat lingkaran ke busur lingkaran. Kalau lingkaran itu memiliki sumbu simetri putar tak terhingga dan sumbu simetri lipat itu tak terhingga. Terus derajatnya, jaraknya 360 derajat. Nah, ini ada jajar genjang. Jajar genjangnya juga bangun segi 4, di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Jadi AD dan BD ini itu kan sejajar. Berarti AD itu sama dengan BC ukurannya. Juga di sisi AB itu sejajar dengan BC. Berarti AB itu sama dengan BC. Begitupun titik-titik yang saling berhadapan, sudut A itu sama dengan sudut C. Ukurannya ya, yang saya katakan itu ukurannya itu sama. Lalu sudut B dan sudut D itu juga sama. Di dalam jajar genjang itu memiliki 2 sudut tumpul dan juga 2 sudut lancip. Sudut tumpul di sini itu sudut A dan sudut C, sedangkan sudut lancip yaitu sudut B dan juga sudut D. Yang berikutnya itu ada trapesium. Trapesium juga itu adalah bangun datar dengan 4 sisi ya, sama seperti jajar genjang. Bedanya kalau di trapesium itu yang sejajar itu ukurannya tidak sama, panjangnya itu tidak sama. Jadi cuma sejajar saja. Yang ukuran sama itu yang AB dan BC ini. Terus sudut-sudut yang di bawah, sudut alas itu sama. Ukurannya sudut B dan sudut C itu
sama. Sedangkan sudut A dan sudut B itu juga berukuran sama. Diagonalnya itu juga saling memotongnya juga sama panjang di sisi ini. Selain itu di trapesium kita kenal istilah yang namanya trapesium siku-siku, juga trapesium sembarang. Trapesium siku-siku seperti namanya berarti membuat sebuah sudut, bukan sebuah sih, sepasang sudut siku-siku. Jadi sepasang sudut di sini kalau kita lihat dari gambar ya, dari gambar ini kita cermati yang 90 derajat itu sudut A dan sudut D. Nah, lihat kan gambarnya? Sedangkan dia sendiri tidak memiliki sumbu simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri putar. Kalau trapesium sembarang, dia juga memiliki sisi yang sejajar, tapi bedanya dengan yang tadi. Kalau ya ada sudah itu ya dari konflik ada tidak bisa. Jadi kalau sudut-sudut yang berdampingan itu kayak tadi kan di gambarnya itu sudut A dan sudut D. Ini kan berdampingan ya, yang berdampingan sudut A dan sudut D nanti kan jumlahnya menjadi 180 derajat. Begitu pula sudut C dan sudut D itu juga berjumlah 180 derajat. Seperti segitiga sudut tadi, ini juga tidak memiliki sumbu simetri maupun sumbu simetri, tidak memiliki sumbu simetri putar, juga tidak memiliki sumbu simetri lipat. Kecepatan tekanan mengurangi bisa diterima ya berarti penjelasannya. Berikutnya ini ada layang-layang. Nah, kalau di layang-layang ada sisi yang berhadapan, sisi AC dan AB itu ukurannya sudah sama. Terus titiknya D dan BD berarti sama. Selain itu, kita lihat di layang-layang itu memiliki sepasang sudut yang berukuran sama. Kalau di gambar ini sepasang sudut yang sama adalah sudut C dan sudut B. Dan sudut A itu tidak sama dengan sudut B. Sudut A tidak sama dengan sudut B. Di dalam layang-layang ini terdapat sebuah diagonal. Diagonalnya itu saling tegak lurus ya. Seperti ini diagonalnya tegak lurus. Nah, ini yang terakhir ada belah ketupat, bukan belah tiga ini. Belah ketupat merupakan dua bujatan segi empat yang keempat sisinya sama dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sisi-sisinya itu semua sama, terus sudut-sudutnya juga sama besar. Jadi berapa kalau 360 derajat dibagi 4 setiap sudutnya berapa? 90. Iya, benar sekali. Nah, terus karena tadi setiap sudutnya 90 derajat ya, berarti benar ini memiliki dua jumlah sudut yang berdekatan sebesar 180 derajat. Jadi sudut-sudut misal ya sudut A, B, C, D, pokoknya yang berdekatan nanti jumlahnya itu 180 derajat. Begitu pula diagonalnya ini panjangnya ini juga berbeda. Terus kedua sisinya saling berpasangan dan sejajar. Memiliki dua sumbu simetri lipat dan dua sumbu simetri putar. Nah, materinya cuma segini saja. Apakah ada yang bingung dari materi tadi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tanya ya. Gimana ini? Apakah ada pertanyaan? Jawab semua ya? Ya. Ini gampang, ini cuma teori saja. Nanti kan ini dipraktekkan ke luas ya, luas dan melirik yang ini harus dihafalkan ya. Ini harus dihafalkan supaya kita ingat. Kalau diri tadi nggak sebanyak itu kok. Itu cuma berapa ini materi pemodalnya cuma dari itu kok. Ya, harus dihafalkan ya. Karena ingat ya, karena ini kita materinya pembukaan dan hafalan ya. Kita semua pembukaan. Jadi, cuma saya beri
kesempatan untuk yang bertanya ada apa enggak atau kalian pikirkan dulu dari dulu. Nggak ada ya. Sudah benar-benar bisa ya? Oke. Ini kalau itu saya mau tanya dulu ya. Untuk kita bisa membedakan sebuah bangunan kita perlu mengetahui apa ya? Sifat-sifatnya. Iya benar. Jadi tadi kita belajar semua sifat-sifat ya. Jadi kan dari tadi yang saya jelaskan setiap bangunan itu memiliki sifat-sifat yang berbeda ya. Walaupun terlihat sama, ternyata ini juga masih ada satu atau dua sifat yang membedakan. Iya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Karena sudah mau habis. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan lagi ya. Kita itu harus rajin belajar karena kita itu kalau tidak dipelajari lagi di rumah ini bisa hilang. Apalagi kalau di sini cuma mendengarkan, saya sarankan kalian untuk mencatat catatannya, jangan cuma difoto. Nanti kalau difoto itu pasti tidak ditulis di rumah, itu harus ditulis ya anak-anak. Ya, kalau kita nggak menulis nanti itu kita juga susah sendiri. Saya mengingatkan kalian supaya nanti kalian semua itu berhasil menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan amin. Dari tadi sudah cukup bagus, anak-anak semuanya sudah besar, sudah cukup pintar lah ya, sudah ada progres dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Oke, segitu saja dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya membuka diskusi terbuka ini untuk semuanya. Bagi teman-teman yang tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bisa dibantu, bukan hanya saya yang menjawab, jadi teman-teman bisa berbagi, berdiskusi bersama-sama supaya pembelajaran ini saling dua arah lah komunikasinya ya. Begitu ya? Kalau begitu silakan boleh dikasih bukunya, terus itu apa? Selamat menuju doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.